Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, bertemu lagi dengan saya Murni Handayani dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan konstitusi. Untuk yang pertama adalah apa sih konstitusi itu? Nah, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Selanjutnya, mari kita telusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Latin disebut constitutio. Kemudian dalam bahasa Inggris constitution, dalam bahasa Belanda constitutie, dalam bahasa Jerman verfassung, dan dalam bahasa Prancis constituer. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengejaan. Nah, ini adalah beberapa istilah dari konstitusi. Untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep konstitusi, mari kita telusuri berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, konstitusi menurut Lord James Brice. Konstitusi menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sedangkan menurut C.F. Strong, konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya, atau pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak asasi manusia. Kemudian di sini terdapat dua pengertian dari konstitusi. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi yang pertama adalah bahwa konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme atau landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Kemudian konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Nah, yang dimaksud dengan undang-undang organik adalah undang-undang yang mengatur materi atau persoalan yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasarnya. Nah, kemudian fungsi konstitusi yang kedua adalah bahwa konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Untuk selanjutnya, konstitusi berfungsi untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Kemudian dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Kemudian menjamin hak-hak asasi warga negara. Ini adalah beberapa fungsi dari konstitusi. Setelah kita memahami mengapa konstitusi diperlukan atau beberapa fungsi dari konstitusi, selanjutnya mari kita pahami apa yang menjadi materi muatannya. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang apa saja yang menjadi materi muatan dari konstitusi tersebut. Salah satunya adalah menurut Miriam Budiharjo tahun 2003.
Beliau mengemukakan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian hak-hak asasi manusia. Kemudian prosedur mengubah undang-undang dasar, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Nah, ini dimulai dinamika konstitusi Indonesia dimulai dengan masa kemerdekaan. Kemudian konstitusi RIS ini berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 1959 sampai 1965. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 abad masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai tahun 1998. Pada awal era reformasi, pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, menghapuskan doktrin dufungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini belum cukup memuat landasan bagi kehidupan masyarakat yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Nah, di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran yang beragam atau lebih dari satu tafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktek KKN. Nah, penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Berikut merupakan proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh MPR. Yang pertama terkait dengan tuntutan reformasi yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Antara lain, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian terjadi sebelum perubahan bahwa dalam pembukaan batang tubuh ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Kemudian dikaji latar belakang perubahannya dan tujuan perubahannya,
dasar yuridis yang dipakai, kemudian ada kesepakatan dasarnya. Kemudian sidang MPR, bahwa di dalam sidang MPR tersebut menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar terjadi 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Nah, hasil perubahan tersebut bahwa yang tadinya pasal ada 16 bab menjadi 21 bab. Kemudian pasal yang tadinya 37 pasal menjadi 73 pasal. Kemudian 49 ayat menjadi 170 ayat. 4 pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Untuk penjelasan dihilangkan. Kemudian, jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan ini menggambarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai dengan yang terendah. Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami beberapa kali perubahan. Namun, tetap menempatkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi. Nah, berikut merupakan gambaran atau hierarki dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, bahwa tingkatan dari urutan perundang-undangan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang atau Perpu, kemudian PP, Kepres, dan Perda. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarkinya adalah yang pertama atau hukum tertingginya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Baik, sekian untuk materi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.